Oke teman-teman, apa kabar? Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau yang biasa disebut dengan SKA-5. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencontohkan tentang data penumpang di Bandara Soekarno-Hatta periode Januari 2010 sampai Maret 2020. Oke, di sini sudah ada sintaks-sintaksnya. Bisa kita lihat pada layar ini ya. Di sini ada package-package-nya yang akan kita panggil. Jadi kita coba langsung aja, kita panggil dulu package yang akan kita gunakan untuk SKA-5. Oke, untuk package-nya sudah terpanggil ya, ini library sudah berhasil semua. Selanjutnya kita langsung aja panggil data untuk kita ramalkan dengan sintaks yang ada di layar, itu data get table. Oke, nah di sini ya data. Nah, bisa kita lihat ini datanya sudah terpanggil ya. Setelah data terpanggil, kita langsung aja ke tahap pertama, yaitu uji linearitas dari data return waktunya dengan sintaks yang ada di layar. Kita coba runkan. Nah, kita pakai yang TRS Virta, Neural Network Test, kita lihat value-nya 0,14 nih, berarti lebih dari taraf signifikansinya ya. Kita pakai taraf signifikansinya itu 0,02, berarti data tersebut sudah linear. Oke, selanjutnya kita melihat dulu nih pola datanya bagaimana dari data yang kita panggil. Langsung aja dengan sintaks yang di layar kita runkan. Nah, bisa dilihat ya, kalau datanya itu ada musimannya nih, ada puncak-puncak tinggi yang terbentuk. Nah, ini biasanya ini disebut dengan data musiman gitu. Selanjutnya, kita cek dulu stasionaritasan dari data itu. Stasionaritas itu kan ada dua ya, ada stasionaritas dalam variansi dan stasioner dalam rata-rata. Oke, nah box jokes ini kita lihat ya, nilai lambda itu masih jauh dari 1 gitu. Kita cek pakai power transformnya. Nah, bisa kita lihat ya, P-nya ini di 1,64 masih jauh dari 1, berarti data ini belum stasioner dalam variansi. Sehingga kita harus transformasikan dengan transformasi box jokes dengan cara data dipangkatkan lambdanya. Tadi kan lambdanya adalah 1,64, jadi kita harus pangkatkan dengan 1,64 sehingga kita dapatkan data transformasinya nih, yang sudah ditransformasi ya. Selanjutnya, kita cek lagi power transformnya apakah sudah mendekati 1. Oke. Nah, estimate transformation parameternya udah 1 nih, berarti udah stasioner dalam rata-rata gitu ya. Bisa kita lihat juga ini kita bisa explore terbentuk udah mulai stabil ya variansinya gitu, fluktuasinya gitu ya, tidak amat jauh gitu. Selanjutnya sudah stasioner dalam variansi, kita langsung cek ke ACF-nya data transformasi tadi untuk mengecek stasioner dalam rata-ratanya. Kita run. Nah, ternyata sama ya kayak tadi, masih dice down, berarti belum stasioner dalam rata-rata, sehingga kita perlukan metode differencing untuk misalnya stasionerkan dalam rata-rata. Tapi untuk lebih yakin ya apakah dia ini sudah stasioner dalam rata-rata atau belum, kita bisa cek dengan uji ADF. Kita cek dengan menggunakan sintaks ini. Ternyata value-nya itu 0,41, berarti lebih dari taraf signifikansinya kan, bahwa mengindikasikan dan kesimpulannya data tersebut memang belum stasioner dalam rata-rata, sehingga kita perlukan differencing 1 kali untuk yang non-musiman ya, sehingga kita differencingkan dan kita cek juga lagi ADF test yang dari data differencing non-musiman. Nah, ini sudah di-differencing ya data-datanya, dan setelah itu didapatkan value-nya 0,01, artinya data non-musiman itu sudah stasioner dalam rata-rata. Kita cek dulu deh untuk ACF yang sudah di-differencing. Ternyata sudah cut off ya, nggak ada dice down-nya lagi untuk non-musimannya, sehingga dia sudah stasioner dalam rata-rata yang non-musiman. Tapi bisa dilihat untuk yang tiang tingginya ini, ACF yang panjang-panjang tinggi ini, dia masih menunjukkan pola yang dice down yang musimannya, sehingga kita juga perlukan differencing 1 kali untuk yang musiman. Oke, jadi kita differencingkan musiman ya. Kenapa differencing 12 kali? Diferensinya itu 12 karena pola musiman di ACF ini terbentuk adalah setiap periode 12. Jadi musiman itu terjadi setiap periode 12, sehingga kita diferensikan 12 gitu ya. Diferencing 12 kali musiman. Kita diferensikan. Nah, kita cek ADF-nya ternyata udah stasioner juga dalam rata-rata untuk yang musimannya. Habis itu kita cek nih ACF di musiman tadi. Nah, dia udah nggak ada down lagi kan musimannya sama non-musimannya, jadi udah bagus nih. Karena udah udah stasioner dalam variasi dari rata-rata baik non-musiman dan musiman, kita bisa menentukan model sementaranya dari ACF dan PACF gitu ya. Kita jalankan aja, kita cek lagi tadi ACF-nya untuk yang sudah didiferensiasi tadi ya. Nah, cut off after lag 3 untuk yang non-musiman, berarti MA non-musiman yang terbentuk itu 0, 1, 2, 3, per D-nya 3 gitu ya. Dan kalau untuk musimannya kita bisa hitung per musimannya. Bisa kita lihat lag kedua musimannya udah cut off, berarti musimannya cut off after lag 1 gitu ya. Ini untuk AN musimannya. Sedangkan kita cek lagi PACF
mohon maaf, maksud saya tadi yang ACF itu adalah yang untuk MA ya, jadi MA yang terbentuk dari musiman dan musiman. Selanjutnya itu ada PACM. PACM ini untuk membentuk AR, gitu ya. Kita tekankan. Nah, di sini untuk yang non musimannya dia cut off after lag 3 juga, 0, 1, 2, 3. Untuk musimannya dia cut off after lag 1 gitu ya. Jadi untuk AR model terbentuk akan seperti itu. Selanjutnya, tadi kan sudah kita tentukan ya orde-orde dari AR dan MA baik musiman dan non musiman, sehingga kita bisa membentuk model dari kombinasi semua itu. Dan di sini sudah terbentuk ada 45 model dari yang sudah kita tentukan tadi. Nah, dari 45 model itu akan kita uji signifikansinya dari keseluruhan estimasi juga. Dan kita coba jalankan aja ya sampai model ke 45. Nah, sudah keluar semua ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat setiap model-modelnya. Syaratnya untuk model signifikan itu adalah semua estimasinya signifikan. Jadi 23 ini dia tidak signifikan ya, gitu. Nah, setelah kita jalankan semua ini ternyata model signifikan itu ada model 1, 4, dan 14. Nah, selanjutnya kita akan cek diagnostiknya, pengecekan diagnostik gitu. Sebenarnya ini akan harusnya dicek semua ya modelnya, cuma supaya lebih cepat kita cek diagnostik dari model yang signifikan aja. Yang pertama itu adalah uji normalitas residualnya. Kita kan. Nah, dari ketiga model, yang data residual normal itu hanyalah data model 1. Maksud saya bukan data ya, modelnya. Hanya model 1 yang normal residualnya, sedangkan yang lain tidak normal ya karena kurang dari alpha gitu. Selanjutnya kita cek white noise-nya, itu independensinya. Seharusnya untuk independensi ini adalah semua lagnya, tapi karena supaya cepat kita pakai lag setiap periode 12 aja. Kita kan. Oke, di sini sudah jalan ya. Nah, ternyata dari ketiga model itu terpenuhi semua independensinya gitu ya, karena dia lebih dari alpha semua gitu. Tapi model apa sih yang akan kita gunakan buat ramalan ini? Itu model pertama. Kenapa kita pakai model yang pertama? Karena semuanya terpenuhi ya dari signifikan, residual normalitasnya, dan independensinya. Sedangkan dua model lainnya ada yang tidak terpenuhi di normalitas residualnya. Sehingga kita pakai ya model 1 untuk meramalkan data penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya kita akan memanggil data prediksinya, tapi mohon maaf di ARC saya ini tidak bisa ya untuk memanggil data prediksinya dikarenakan tidak tahu sih penyebab errornya kenapa. Jadi saya sudah ada data prediksinya, saya simpan di file ini, sehingga kita akan jalankan di bawah saja data prediksinya. Untuk model selanjutnya adalah peramalannya. Peramalannya tadi kan menggunakan model 1, dan akan kita kembalikan ramalannya dari data transformasi tadi. Jadi kita pangkatkan 1 per lambda-nya. Kita rangkan. Terus kita simpan juga data ramalan ini ke file ini. Cuman karena saya sudah simpan, saya tidak rangkan. Kemudian kita buat grafik perbandingan antara prediksi dan ramalannya, gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat di outputnya ada ramalan dari 1 sampai 12 ini. Ini yang sudah dikembalikan dari data transformasi. Ya. Nah, di grafik perbandingan ini kita panggil dulu file yang sudah kita satukan antara prediksi dan ramalannya, gitu ya. Kita rangkan. Nah, kita cari di sini. Ini sudah ada saya simpan ya, namanya preramalan. Nah, selanjutnya kita panggil juga aktualnya tadi. Kita panggil ulang, gitu ya. Jadi sudah terpanggil ya data aktualnya. Selanjutnya kita buat plotnya. Ini langsung dirun saja. Nah, bisa dilihat ya sudah ada muncul nih data aktual dan data prediksi yang bisa kita lihat. Data aktual dan prediksi ini, maksud saya data prediksi ini tidak jauh berbeda dengan data aktualnya, sehingga bisa dibilang sangat bagus gitu ramalannya. Untuk nilai ramalan kita bisa lihat yang garis orange ini setelah dari periode yang hitam. Nah, bisa lihat yang ramalannya awalnya bisa naik. Udah lama dia turun, secara signifikan nih, turun banget nih. Mungkin ini di sekitaran 2020 akhirnya sampai 2021 tuh dia ramalannya turun gitu ya, bisa kita lihat. Jadi begitu sih untuk peramalan Sarima, peramalan dengan memperhatikan musimannya. Mungkin sekian aja dari pemaparan saya kali ini. Terima kasih.